Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tugas kelompok 2 dari proyek yang kami buat dengan judul pengendali hama otomatis untuk kebun tomat, kombinasi sensor gerak dan suara frekuensi tinggi atau dinamakan GUTOM. Untuk anggota sendiri di sini ada Muhammad Razak Noval, kemudian ada Muhammad Vivi dan ada saya Ilham Maulana. Untuk selanjutnya, maaf. Jadi tanaman tomat merupakan uh, komoditas pertanian penting yang sering terkena hama. Pengendalian hama konvensional dengan pestisida kimia berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pendekatan ramah lingkungan dan efisien. Pengendalian hama otomatis membantu petani melindungi tanaman tomat secara lebih baik dan berkontribusi pada pertanian berkelanjutan serta lingkungan yang aman. Next. Untuk user dan persona akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk user dan persona yang digunakan dalam uh, laporan kami ada Ahmad. Ahmad adalah seorang petani yang berusia 21 tahun dan tinggal di Banda Aceh. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh Ahmad ini biasanya sering terjadi gagal panen, hasil panen kurang baik karena diserang hama dan waktu panen yang tidak tentu. Jadi tujuan yang ingin dicapai oleh Ahmad itu adalah ingin hasil panen yang baik, buah yang dihasilkan bagus dan tidak rusak, dan waktu panen sesuai dari perkiraan penanaman tomat. Selanjutnya PPC akan dijelaskan oleh Hafifi. Selanjutnya ada tampilan VPC yang mana Value Proposition Canvas VPC ini adalah alat yang digunakan dalam pengembangan bisnis untuk merancang, menggambarkan, dan memahami posisi nilai suatu produk dan layanan. Baik di sebelah kanannya itu ada yang dikatakan yaitu customer job, pain, dan gain. Yang mana customer job ini adalah daftar aktivitas si petani, yaitu penanaman dan perawatan dan memanen tomat. Lalu pada bagian gain itu berisi keinginan dari seorang petani, yaitu ingin memantau tanpa harus pergi ke kebun tiap hari, melindungi tomat tanpa merusak lingkungan atau kesehatan manusia, dan ingin kebun tomat itu subur. Lalu pada bagian pain itu berisi tentang masalah dari petani, yaitu malas jika harus pergi ke kebun tiap hari, takut akan busuk tanaman dikarenakan hama, dan serangan hama yang merusak tanaman tomat. Lalu kandungan VPC dari sebelah kiri yaitu customer profile yang mana berisikan gain creator, pain relievers, dan product and service. Di dalam gain creator adalah untuk menciptakan nilai untuk keuntungan tambahan bagi pelanggan dan konteks suatu produk atau layanan. Gain creator adalah faktor yang menggambarkan bagaimana produk atau layanan tersebut dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memberikan manfaat tambahan. Yang mana berisikan idenya itu pemantauan otomatis tanaman di kebun dapat dipantau tanpa perlu kunjungan harian, menghemat waktu dan energi serta memungkinkan respon cepat terhadap kebutuhan tanaman. Dengan mengurangi pengguna bahan kimia, kita menjaga lingkungan yang mendapatkan tomat yang lebih sehat tanpa residu kimia berbahaya dan dengan kebun tomat subur. Lalu kita bisa menikmati hasil panen melimpah berkualitas, mengurangi kebutuhan membeli tomat dan menghemat uang. Lalu pada bagian pain relievers adalah menggambarkan masalah atau ketidaknyaman yang dialami oleh si petani yang menjadi target produk atau layanan kita. Faktornya pada pain relievers ini adalah faktornya yang menjelaskan bagaimana produk atau layanan tersebut dapat membantu pelanggan mengatasi atau mengurangi masalah, yaitu seperti membuatkan alat untuk mengusir hama, membuatkan alat digunakan secara otomatis, dan isolasi
dan karantina tanaman mencegah penyebaran hama dan penyakit. Dan lalu ada produk dan servis, itu berisikan hasil alat atau aplikasi yang berisikan Gutom atau Guardian Tomat. Lalu di sini ada tampilan diagram CEC, yang mana diagram CEC adalah alat yang digunakan dalam analisis untuk mengevaluasi kinerja sistem. Tampilan diagram CEC berupa grafik batang atau diagram garis yang menggambarkan komponen-komponen utama. Nah, yang mana kami mengambil masalah pertamanya itu dalam penanaman dan perawatan, sehingga menghasilkan masalah-masalah lain seperti yang paling utama itu petani mengalami kerugian dan diserang hama. Nah, setelah itu pada masalah ini akan menghasilkan bagian masalah lainnya. Seperti pada petani mengalami kerugian itu akan menghasilkan masalah banyak tanaman tomat yang busuk ketika dipanen. Dan diserang hama juga dia akan dibagi dua, yaitu banyak tanaman tomat yang busuk ketika dipanen dan tidak ada keamanan dalam mencegah serangan hama. Lalu pada banyak tanaman tomat yang busuk ketika dipanen itu akan menghasilkan masalah, yaitu petani kurang menjaga kebun tomat, lalu malas untuk bolak-balik ke kebun, dan jarak antara rumah dan kebun itu jauh. Lalu diserang hama itu ada masalah lagi, yaitu tidak ada keamanan dalam mencegah serangan hama, dan belum ada alat untuk mencegah serangan hama, serta biaya untuk produksi itu mahal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, yaitu Muhammad Razak Noval. Baik, pada slide kali ini ada vision. Vision itu adalah gambaran ataupun ide-ide yang dapat dilakukan atau dapat diterapkan untuk menjaga atau melestarikan kebun tomat tadi. Jadi pada vision ini ada 15 ide yang telah kami cari. Masing-masing ada 5 orang memberikan 5 ide. Ada 3 orang masing-masing memberikan 5 ide. Dan didapatlah 3 ide terbaik yang kami terapkan pada Gutom ini, di mana kita melakukan pemantauan rutin untuk memeriksa tanaman secara teratur untuk tanda-tanda serangan hama. Lalu ada kontrol gulma, yaitu menyingkirkan faktor-faktor ataupun barang-barang yang dapat memunculkan hama seperti kubangan air yang tidak perlu dan lainnya, untuk dapat menjadi tempat sembunyi hama. Lalu yang terakhir, kami menggunakan suara frekuensi tinggi untuk mengusir hama serangga. Selanjutnya storyboard akan dijelaskan oleh Ilham. Baik, terima kasih. Nah, bisa kita lihat pada storyboard ini, terlihat bahwa seorang petani ingin melakukan pencegahan terhadap serangan hama agar kebunnya itu tidak rusak. Jadi petani memasang alat otomatis yang bisa membantu ia menjaga dan merawat kebunnya. Kemudian petani itu memasang alat yang bisa mendeteksi akan adanya hama yang mengganggu dengan alat itu, yang dimana alat itu terkoneksi dengan handphonenya. Jadi petani menjaga kebunnya hanya dengan memantau kebun lewat handphone yang dimana itu terhubung dengan alat otomatis yang dipasang di kebun tersebut. Next, untuk paper prototype akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah paper prototype. Jadi pada paper prototype ini kami membuat 4 rancangan, di mana tampak atas dari alat, rancangan alat dari samping, posisi peletakan alat ketika sudah jadi, dan cara kerja alat. Jadi pada tampak atas dari alat, alat yang akan kami rancang berbentuk kotak, di mana di dalamnya terdapat Arduino, terdapat breadboard, sensor gerak, piezo buzzer, dan baterai sebagai sumber cadangan. Selanjutnya, tanpa alat dari samping, alat ini berbentuk kotak, di mana di bagian atas terdapat piezo buzzer untuk mengeluarkan suara frekuensi tinggi, lalu di samping ada baterai, dan di depan dan belakang ada sensor gerak. Posisi peletakan alat dapat dilihat pada paper prototype di bawah, di mana alat ini diletakkan pada batang tomat, di mana diletakkan di tomat yang berada di tengah kebun. Fungsi diletakkan di bagian pohon tomat yang ada di tengah kebun agar dapat memantau di sekitar pohon-pohon tomat di sekitarnya.
Lalu cara kerja alat. Cara kerja alat ini pertama, alat akan mendeteksi serangga yang datang menggunakan sensor gerak dan sensor panas. Di mana jika kedua indikator telah sesuai, maka alat akan memberikan notifikasi ke handphone pengguna. Lalu pengguna dapat menghidupkan piezo buzzer secara otomatis jika serangga telah terdeteksi, sehingga serangga pergi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin segini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.